Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Jemaat GKRI Aletheia yang Tuhan kasihi. Kita memasuki hari yang ke-35 di Prapaskah ini. Marilah kita merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-22 ayat 1 sampai yang ke-8. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih. Saat ini kami akan belajar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami. Dan terangilah dengan Roh Kudus sehingga kami mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Kami sambut pertolongan Tuhan dalam renungan firman Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak dan saudara sekalian, saya akan bacakan dari Mazmur pasal yang 22 ayat 1 sampai yang ke-8. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Rusa dikala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab, dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Kepadamu mereka berseru-seru dan mereka terluput kepadamu, mereka percaya dan mereka tidak mendapat malu. Tetapi aku ini ulat dan bukan orang, celah bagi manusia, dihina oleh orang banyak. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya, menggelengkan kepalanya. Bapak dan saudara sekalian, kita bisa bertanya. Demikian pertanyaannya. Di manakah engkau, Tuhanku? Mungkin kamu pernah bertanya seperti ini. Tuhanku, di manakah engkau? Kamu kehilangan pekerjaan dan harus menghadapi pembayaran tagihan yang sudah lewat jatuh tempo, biaya kuliah anakmu, dan daftar belanja minggu depan. Kamu menyaksikan dari berita bagaimana bencana alam lagi menghancurkan sebuah desa di luar negeri. Rasa sakit di punggungmu ternyata lebih dari sekedar otot yang pegal. Dan kamu bertanya seperti yang dipertanyakan oleh pemazmur ini, Tuhan, di manakah engkau? Tahukah kalian bahwa Yesus pun mengajukan pertanyaan yang sama kepada Bapanya di surga? Tuhanku, Tuhanku, kata Yesus di salib. Mengapa engkau meninggalkan aku? Dicatat dalam Matius pasal 27 ayat yang 46. Ketika Yesus mengutip kata-kata ini dari Mazmur 22, saat dia tergantung di salib, dia mengidentifikasi dirinya tidak hanya sebagai orang yang ditulis oleh Daud dalam Mazmur ini, tetapi juga dengan Daud sendiri, dengan kita semua sebenarnya yang merasa ditinggalkan dan tak berdaya oleh Tuhan. Ini adalah gambaran yang luar biasa tentang apa yang Yesus alami melalui penderitaannya untuk kita. Identifikasinya dengan kita. Dia mengutipnya saat tergantung di salib dan memandang orang-orang yang bagi mereka dia menderita, berdarah dan mati. Menarik untuk melihat betapa eratnya deskripsi pemazmur cocok dengan situasi Yesus sendiri. Lihatlah aku sekarang. Aku seperti cacing yang penuh ratapan, terhimpit dan darahku mengalir merah. Aku bahkan tak lagi tampak seperti manusia. Aku telah disiksa, dihina, dan dicemooh oleh semua orang. Setelah penyiksaan, penderitaan, dan trauma dari penyaliban, Yesus pasti tak lagi dikenali. Dia bahkan tidak lagi terlihat seperti manusia. Nabi Yesaya telah meramalkan bahwa Sang Mesias
akan dihimpit, dihina karena dosa-dosa kita. Dan melalui luka-lukanya yang berlumuran darah, kita akan disembuhkan. Dicatat dalam Yesaya pasal 53. Yesaya juga meramalkan bahwa Mesias akan dihina dan ditolak oleh umatnya. Untuk menambah luka, Yesus harus menahan ejekan dan cemoohan dari kerumunan orang Yahudi yang datang ke Yerusalem untuk Paskah, mungkin dengan mengulang tuduhan yang pernah diajukan terhadap pemazmur. Apakah ini orang yang percaya kepada Tuhan? Apakah ini orang yang mengklaim Tuhan berkenan kepadanya? Sekarang marilah kita lihat apakah Tuhan akan menyelamatkannya. Mari kita lihat seberapa besar Dia menyayangi kamu. Bayangkan apa yang ada dalam pikiran Yesus saat Dia tergantung. Mendengarkan kata-kata yang sangat mirip dengan ini, mungkin Dia memiliki untuk merenungkan apalagi yang dikatakan pemazmur di antara kedua bait ini. Namun, aku tahu bahwa Engkau Maha Kudus. Itu tidak dapat disangkal. Engkau Tuhan yang bertahta, dikelilingi dengan pujian. Iman nenek moyang kami ada padamu. Sepanjang generasi mereka mempercayai dan berharap kepadamu, dan Engkau menolong mereka. Setiap kali mereka berseru kepadamu dalam keputusasaan, Engkau setia menyelamatkan mereka. Engkau tidak mengecewakan mereka. Penulis surat Ibrani mengingatkan kita bahwa Yesus memohon kepada Tuhan, berdoa dengan penuh semangat dan dengan kesedihan yang mendalam agar Tuhan menyelamatkannya dari maut. Doa-doa yang mungkin pernah kamu doakan juga. Penulis melanjutkan dengan mengatakan bahwa karena devosinya yang sempurna, devosi yang bahkan sampai ke salib, doanya dijawab dan dia diselamatkan. Dalam Ibrani pasal yang kelima ayat 7. Ketika kamu sedang menderita dan merasa ditinggalkan oleh Tuhan, ingatlah bahwa Yesus juga merasakannya, namun Dia tidak ditinggalkan. Begitu juga kamu. Tuhan tetap setia. Dia tidak akan mengecewakanmu. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, yang putramu yang paling terkasihi, tidak menuju ke sukacita, tetapi terlebih dahulu menderita sakit dan tidak memasuki kemuliaan sebelum Dia disalibkan. Dengan penuh belas kasihan, berikanlah kami yang berjalan di jalan salib untuk menemukannya sebagai jalan kehidupan damai kami. Melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang hidup dan memerintah bersama Engkau dan Roh Kudus, satu Tuhan selama-lamanya. Amin.